Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Halim yang akan memandu podcast seru pada hari ini. Oh ya, kali ini studio kita rame loh karena kedatangan teman-teman dari Unisa. Kenalan dulu yuk. Halo, aku Berliana. Halo, aku Vivi. Halo, aku Hilda. Halo, aku Faisal. Halo, aku David. Oke, podcast kali ini kita akan membedah suatu budaya kesehatan yang masih menjadi topik hangat di masyarakat, yaitu jamu tradisional dan obat pabrik. Nah, kalau dipikir-pikir itu keduanya masih banyak perbedaan pendapat loh di masyarakat terkait obat jamu dan obat pabrik. Misalnya, kalau ada yang mulai meriang nih, ada yang langsung dikasih obat pabrik, ada juga yang lebih percaya untuk memberikan jamu terlebih dahulu. Nah, tanggapan kalian itu gimana sih tentang dua hal itu? Kalau aku pribadi sih lebih percaya ke jamu ya, karena dari dulu tuh keluargaku kalau aku meriang pasti langsung dibikinin seduhan jahe. Kalau sempet sih kadang ke toko jamu gitu. Lebih mending ke yang tradisional dulu sih, menurutku lebih kayak mudah dijangkau juga gitu. Oh, oke. Kalau aku sih malah kebalikannya, aku lebih tergantung sama obat pabrik sih, karena obat pabrik kan lebih praktis aja ya, dan kayak cepat gitu loh untuk ngatasin sakitnya. Kita kan juga mahasiswa ya yang emang jadwalnya tuh udah padat dari pagi sampai sore, jadi kalau harus nyeduh jahe dulu tuh kayak males, ribet, jadi mending minum obat aja sih. Kalau dari aku sendiri lebih sering menggunakan obat dari pabrik ya, dikarenakan untuk kandungannya, dosisnya tuh udah jelas dan sudah melewati tahap-tahap penelitian dan sudah terdaftar di BPOM. Dan obat pabrik itu kerjanya di tubuh untuk bekerja untuk menangani sakit itu lebih cepat. Kalau jamu kan harus kayak gimana ya, lebih harus telaten gitu sih. Kalau aku Tunggu dulu, walaupun obat pabrik itu tuh kan emang bekerja dengan cepat ya, tapi sadar nggak sih kalau dikit-dikit itu tuh minum obat pabrik itu tuh gak bagus loh buat jangka waktu panjang. Nah, sedangkan kalau jamu itu tuh kan benar-benar dari bahan alami ya, tanpa campuran bahan kimia. Nah, itu tuh jadi aman banget kalau buat dikonsumsi jangka waktu panjang. Emang sih kalau buat efeknya itu nggak secepat obat pabrik, tapi aman banget sih itu. Nah, kalau aku sih di tengah-tengah ya, karena menurutku jamu dan obat pabrik itu mempunyai tempatnya masing-masing, disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nah, kalau misal untuk menjaga kesehatan sih mending minum jamu, tapi kalau misal tubuh kita lagi drop banget, itu kita langsung minum obat pabrik karena lebih praktis dan cepat. Oh gitu, oke. Menarik nih tanggapan dari teman-teman. Nah, di masyarakat juga tentang jamu dan obat ini kan masih banyak mitos dan fakta juga ya. Nah, aku mau tanya dulu nih ke tim jamu, ada Berlin dan Hilda ya. Aku pernah denger nih mitos kalau semua yang herbal dan ilmiah itu udah 100% aman tanpa efek samping. Itu gimana? Bener atau enggak sih? Kalau menurutku sih nggak bisa semua disamaratakan ya, karena kan walaupun jamu itu banyak manfaatnya, bukan berarti kan bisa dikonsumsi sembarangan. Kalau kita konsumsi sembarangan dan ugal-ugalan kan bisa juga keracunan gitu. Iya, aku setuju. Kadang dengan kata-kata alami itu otomatis jadi kayak aman, padahal nggak gitu juga. Makanya kalau mau konsumsi jamu atau herbal-herbal itu tuh harus tahu dulu itu tuh aman apa enggak, tahu efek sampingnya gimana. Oh oke, menarik sekali. Sekarang kebalikannya nih, aku mau tanya ke tim obat pabrik, ada Vivi, David, dan Kalisa ya. Nah, aku pernah dengar juga nih mitos kalau obat pabrik itu justru malah nggak sehat gitu, atau justru dia mengandung bahan kimia yang kalau dikonsumsi terus menerus itu nggak baik buat tubuh kita. Bener nggak ya itu? Itu sih sebenarnya mitos ya, karena
soalnya obat pabrik itu udah diriset bertahun-tahun gitu sebelum diedarkan ke masyarakat. Sebenarnya yang bikin bahaya tuh kalau cara konsumsinya, kalau nggak tahu cara konsumsinya itu bisa bahaya. Kan di obat itu kan pasti ada dosis terus aturan pakai, jadi kita baca dulu. Yang bahaya itu kalau kita dosisnya ngawur milih sendiri gitu loh. Jadi seperti itu sih menurutku. Kalau dari aku sendiri sebenarnya masalahnya itu bukan dari obatnya ya, lebih kayak yang memakai obatnya itu kayak semisal 1 hari 2 hari belum sembuh, terus kayak nggak puas sama dosis yang tertera di kemasan, kayak seharusnya 1 sendok makan ditambahi jadi 2 sendok makan, jadi kayak nggak sesuai anjuran apa yang sudah tertera di kemasan. Jadi itu sih menurutku. Oke, berarti mulai tercerahkan ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal keamanan ya tadi, akhir-akhir ini kan kita sempat digegerkan dengan kasus obat sirup anak yang tercemar zat kimia berbahaya tuh, dan bisa memicu gagal ginjal akut. Nah, tanggapan kalian tentang kasus ini tuh bagaimana? Kalau aku dengan kasus itu sebenarnya shock ya. Cuman kayak obat kan sudah seperti yang dikatakan Mbak Vivi tadi, sudah diriset nggak cuma setahun 2 tahun, mungkin bisa 10 tahun lah untuk bisa beredar di masyarakat, dan itu sudah melewati izin dari BPOM. Terus mungkin kalau ada kasus kayak gitu mungkin kesalahan dari pembuat, kayak memalsukan buat campuran obatnya, atau ada pihak oknum-oknum lain yang memasukkan obatnya tersebut. Oh gitu, oke. Untung saat itu kasusnya langsung diusut tuntas ya. Nah sekarang aku tanya ke yang jamu nih, pernah juga ada berita tentang jamu tradisional ilegal yang dicampur BKO atau bahan kimia obat, itu gimana tuh tanggapannya? Waduh, kalau itu mah emang miris banget ya, padahal kan kayak merusak citra jamu aja. Soalnya tuh kan jamu tuh aslinya tuh banyak oknum yang mencampurkan zat kimia ke dalam jamu gitu. Oh, Iya, makanya sekarang kan nggak boleh ya sambil jamu seduh yang nggak tahu asal usulnya gimana. Jadi tuh harus benar-benar dipastiin dulu ada izin edarnya apa enggak. Oke. Sekarang aku jadi lebih paham nih. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin soal mitos ya. Nah, sekarang aku penasaran sebenarnya apa sih yang membuat keduanya ini masih dipercaya di masyarakat gitu? Apa mungkin karena pengalaman turun-menurun atau dasar ilmiahnya juga? Kalau dari aku sih obat pabrik itu menurutku obat yang praktis, terus ya kayak tadi yang saya bilang lebih kayak sudah diteliti lebih dari 1-2 tahun, dan efeknya tuh sudah bisa diprediksi, dan nanti setelah minum obat itu ngantuk atau gimana itu sudah tertera semua di kemasan, dari sebelum penggunaan sampai setelah penggunaan tuh sudah tertera di kemasan. Jadi kayak lebih aman dan praktis aja sih. Semisal kita lagi sibuk, itu obat pabrik itu lebih mudah didapat sih. Kalau dari sisi jamu sih sebenarnya jamu juga nggak cuma mengandalkan cerita dari turun-temurun aja ya. Sebenarnya tuh jamu juga ada penelitiannya, seperti biasanya kan ada kunyit, jahe, temulawak dan lain-lain. Tapi kan emang nggak sebanyak penelitian kayak obat pabrik gitu. Tapi kan juga jamu tradisional tuh pastinya punya punya dasar ilmiah yang tersendiri seperti itu. Oh, jadi sebenarnya jamu itu juga terus berkembang ya? Iya dong. Iya dong, kan jamu kan sekarang udah berkembang dan ada banyak juga produk yang udah dikemas dengan bentuk kapsul, tablet dan seduhan minuman siap minum. Jadi lebih praktis dan higienis juga. Wah, aku baru tahu kalau jamu tuh ada yang tablet, kapsul. Kalau gitu mah aku juga mau nyoba. Kalau harus nyeduh jahe dulu sih aku males ya. Iya, Itu bagian perjuangan sih. Gak ada, aku tim praktis aja. Oke, jadi sebenarnya keduanya itu sama-sama unggul ya, dan dimana keduanya bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan kita masing-masing.
Oh iya, aku sekarang mau tanya nih, kalian tuh punya nggak sih pengalaman lucu gitu tentang jamu dan obat pabrik? Wah, aku ada banget nih, Lim. Dulu kan waktu kecil aku emang sering sakit-sakitan gitu ya. Jadi kalau ibu aku tuh selalu buatin aku jamu gitu buat daya tahan tubuh aku. Tapi kan jamu itu kan rasanya nggak enak ya. Iya. Jadi aku selalu lari atau enggak pura-pura tidur. Paham. Oke. Aku juga punya cerita. Dulu kan kepikir semua obat itu kan pahit. Terus karena aku tuh dikasih obat sirup itu rasanya tuh orange gitu. Terus pas aku sakit, itu aku kan minum obat tablet kan. Dan pas aku minum tanpa mikir panjang, itu aku langsung minum. Iya. Setelah itu ternyata pahit banget dan aku sampai nangis. Aku juga pernah, apalagi kalau nyakit di lidah. Iya lagi. Oke, jadi sebenarnya persepsi kita tentang jamu dan obat itu juga terbentuk dari kita kecil juga ya. Iya banget, bahkan kadang pilihan kita sekarang tuh juga karena kebiasaan dari keluarga gitu. Setuju sih kalau aku dari kecil sendiri, dari keluarga sih sering nyediain obat dari pabrik gitu. Jadi semisal sewaktu-waktu aku sakit tuh udah ada di rumah gitu, jadi nggak usah pergi ke apotek atau warung terdekat buat beli obat. Jadi lebih praktis, nggak usah ribet buat ini itu gitu. Nah, kalau aku tuh karena keluarga aku suka nanam tanaman obat-obatan ya, jadi aku lebih akrab aja sama tanaman herbal-herbal gitu. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya selain tentang kesehatan, jamu dan obat ini sebenarnya dekat ya dengan kehidupan kita. Iya, benar Gitu. banget. Oke, sekarang aku punya last question, pertanyaan terakhir nih buat kalian. Kalau misalnya teman kalian ada yang sakit nih, nah kalian tuh bakal lebih merekomendasikan jamu tradisional atau justru obat pabrik? Gitu. Kalau menurut aku ya, kalau emang teman kita tuh sakitnya nggak parah atau sakitnya masih ringan, bisa minum jamu dulu. Tapi kalau emang tubuhnya udah ngedrop banget, nah baru bisa minum obat pabrik. Kan efeknya jadi lebih cepat dan praktis. Atau enggak ya bisa ke dokter dan nanti bisa diberikan obat yang sesuai sama sakitnya dia. Gitu sih menurutku. Setuju Vi kalau aku. Jadi jangan asal mendiagnosiskan penyakit kita secara mandiri ya. Kita kan bisa nih ke tempat klinik atau puskesmas atau teman terdekat yang paham tentang penyakit, bisa di-sharingkan dulu. Jadi nggak keburu-buru, oh ini aku sakit ini harus gini, jadi nggak gitu sih. Terus jangan terlalu percaya sama mitos-mitos yang beredar di masyarakat sih gitu. Kalau dari aku sendiri ya, jangan menganggap jamu itu kuno, karena kan jamu adalah tradisional yang turun temurun dari budaya Indonesia gitu. Iya, tapi jamu juga kan harus dikonsumsi dengan bijak ya, tidak berlebihan juga. Nah, intinya jamu dan obat pabrik itu sama-sama punya manfaat, tinggal disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Oke, wah seru banget percakapan kita hari ini. Diskusi kita ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman di rumah. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwa jamu tradisional dan obat pabrik sama-sama memiliki fungsi dan kelebihan masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan mudah percaya dengan mitos yang beredar. Semisal ragu, jangan takut untuk bertanya dengan tenaga kerja yang ada, atau kita bisa manfaatkan gadget kita ya. Setuju banget. Oke teman-teman, nggak kerasa kita sudah di ujung podcast hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman Berliana, Vivi, David, Valisa, dan Yuda yang sudah menemani podcast pada hari ini. Terima kasih juga Halim. Iya, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih juga yang sudah menonton di rumah sampai akhir. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.